Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Spirit ya, dari Smart FM Palembang untuk edisi hari ini Selasa 3 November 2020. Dan kita masih membahas topik yang sangat menarik. Ini masih bersama narasumber tetap kita di Smart Spirit. Ada Coach Ferdy Kawi selaku Icebreaker number 1 Indonesia. Dan topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu meningkatkan produktivitas tanpa batas. Betul sekali. Menarik sekali Coach Ferdy. Tadi di segmen pertama Coach Ferdy sudah panjang lebar ya menjelaskan definisi dari produktivitas, terus seberapa penting produktivitas bagi sebuah kesuksesan, dan juga ini yang masih menggantung nih cara mempertahankan produktivitas. Tadi di segmen sebelumnya Coach Ferdy baru menjelaskan satu butir nih dari bagaimana cara kita mempertahankan produktivitas. Nah ini di segmen kedua mungkin Coach Ferdy bisa lanjutkan gimana sih cara mempertahankan produktivitas ya, karena setiap manusia ini kan pasti punya rasa jenuh dalam beraktivitas. Silakan Coach Ferdy. Oke, jadi yang pertama adalah itu tadi, dimulai dari pribadi tadi, bagaimana dari pribadinya dalam tanda kutip sudah betul-betul mempunyai perencanaan kerja. Jadi ketika kita masuk kerja, apa yang harus kita lakukan, skala prioritasnya bagaimana. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita mampu memunculkan budaya kerja atau suasana kerja yang menggairahkan. Jadi Anda bayangin kalau Anda begitu masuk ke tempat kerja Anda, tiba-tiba rekan kerja Anda berkata, "Halo pagi Nando." Semuanya saling menyapa, "Halo pagi, halo pagi." Wajahnya penuh semangat, menyapa satu sama lain. Jadi bukannya begitu lewat, diem, langsung duduk kerja begitu kan. Nah, jadi tentunya ketika suasana kerjanya enak, maka mau bicara tentang bosan sekalipun bingung, ini bosannya di mana? Karena udah benar-benar nyaman, benar-benar enjoy, benar-benar mencintai lingkungan pekerjaannya. Jadi penting sekali bangun budaya. Bagaimana tegur sapa satu sama lain itu betul-betul ditingkatkan di awal. Karena ini yang merupakan penentu start di awal. Oke, baik. Mungkin itu kebanyakan orang memperhatikan bahwa tegur sapa itu merupakan hal yang remeh ya, hal yang sederhana. Tapi kita tidak tahu bahwa seperti yang Coach Ferdy jelaskan tadi, bahwa tegur sapa itu merupakan start awal. Bagaimana cara kita mempertahankan produktivitas, dan impact-nya ini sangat besar sekali ya. Bagaimana cara kita memulai hari seperti itu ya Coach ya. Itu yang kedua Coach, memunculkan budaya kerja yang menyenangkan. Itu yang kedua. Nah yang ketiga Coach, silakan. Yang ketiga adalah kita harus paham bahwa ada yang namanya evaluasi. Jadi di mana evaluasi ini penting sekali ketika kita sudah menjalankan budaya kerja, ketika kita sudah menjalankan SOP ataupun peraturan-peraturan dari perusahaan, kita saling mengevaluasi. Misalnya seminggu sekali kita kumpul, kita morning briefing. Kita tanya, kita telah melakukan ini, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan supaya bisa lebih baik lagi. Nah di morning briefing ini juga lah, setiap dari misalnya tim kita itu masing-masing itu mereka cerita motivasi setiap orang. Jadi gunanya untuk apa? Supaya mempertahankan produktivitas dan menjaga semangat itu tadi. Jadi misalnya kita gilir, hari ini minggu ini Nando yang cerita, minggu depan Kak Misdi misalnya begitu. Jadi ada giliran untuk menumbuhkan rasa motivasi dari orang-orang tersebut. Nah, jadi kita bisa bawain itu ketika evaluasi mingguan ataupun morning briefing. Sekaligus membahas kendala-kendala yang mereka hadapi dalam pekerjaannya. Oke, baik. Berarti ini lebih ke komunikasi ya. Komunikasi antar pegawai memang harus intens ya demi kesuksesan sebuah perusahaan ya Coach. Betul sekali. Oke. Tadi yang ketiga Coach. Sekarang yang keempat apa Coach? Yang keempat adalah kita berikan reward. Nah, reward ini penting sekali. Jadi kita sudah ada kesepakatan di awal. Ayo semuanya, bagi yang paling disiplin, tidak pernah telat, atau misalnya yang paling banyak penjualan, yang paling kreatif memberikan ide, kita akan berikan reward. Nah, jadi reward ini bisa kita berikan 1 bulan sekali. Ada the best employee, the best karyawannya siapa, sehingga mereka akan terpacu. Oh, saya harus produktif ya. Saya minimal nggak pernah telat ya, supaya saya bisa dapat reward ya. Oh, saya bangga loh foto saya dipajang misalnya begitu. Oh, saya diberikan piagam. Oh, saya dapat sertifikat sebagai karyawan teladan. Dan itu bagaimana kita meningkatkan mereka untuk saling berkompetisi ya. Untuk saling memacu mereka dalam hal yang positif. Jadi reward itu penting. Oke, berarti memang hal tersebut sah-sah saja ya Coach. Ketika kita
memberikan memberikan reward dan juga memberikan karyawan kita itu kompetisi ya. Betul. Supaya mereka terpacu seperti itu guys ya. Jadi jadikanlah pekerjaan Anda sebagai sebuah permainan. Permainan yang ada rewardnya. Oke. Gitu. Tapi jangan mentang-mentang permainan, pekerjaannya juga dianggap main-main. Betul. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu, betul. Tapi bagaimana konsepnya membuat ini Anda enjoy dengan pekerjaan Anda. Itu ya. Yes, betul. Bukan seperti mindset tadi, itu betul sekali Nando. Bener banget. Nah, Coach Ferdi yang terakhir, ada 5 ya? Yes, betul. Oke, ada 5 yang terakhir. Kemudian saya bisa tahu ya ada 5. Oke, luar biasa ya. Silakan, Coach. Oke, yang 5 yang terakhir yang penting adalah bagaimana kalau kita sudah sehat secara mental. Yang 5 yang paling penting adalah kita juga harus sehat secara fisik. Bagaimana kita mengajak karyawan kita supaya dia produktifnya makin tinggi, dia harus sehat. Dan untuk itu penting kita buatkan kegiatan misalnya olahraga teratur. Misalnya tiap pagi ada aerobik dulu 15 menit atau ada senam apa. Dan ini penting, karena mengapa? Ketika fisiknya sehat dan kuat, otomatis produktivitas dia makin meningkat. Karena Anda bayangin, kalau orang sudah lesu-lesu, orang sudah kurang sehat, kurang fit, bagaimana dia mau kerja yang optimal kalau fisiknya tidak mendukung? Dan untuk itu perlu kita buat agenda untuk olahraga bersama. Karena ketika fisiknya kuat, otomatis mental dan yang lainnya juga ikut membantu. Oke, baik. Berarti memang pengaruh fisik juga cukup berpengaruh terhadap mempertahankan sebuah produktivitas seseorang pastinya. Karena ketika fisik kuat, berarti batinnya juga sehat ya seperti itu ya, betul. Coach ya. Nah, Coach Ferdi ini tadi ada 5 ya cara mempertahankan produktivitas. Yang pertama mungkin saya ulang lagi ya. Yang pertama itu membentuk mindset dengan penuh gairah. Ketika kita mulai hari itu harus penuh hasrat seperti itu ya, Coach ya. Yang kedua ini ada memunculkan budaya kerja yang menyenangkan. Yang menyenangkan ya. Ketika masuk kerja itu tegur sapa, betul. Itu, jangan cemberut dengan sama karyawan ya. Atau lagi sedieman, nah, itu bahaya ya. Padahal udah digaji nih. Nah, yang ketiga evaluasi. Betul. Evaluasi tiap minggu selalu berdiskusi. Apa yang kira-kira harus dikembangkan ya. Betul sekali. Yang keempat itu reward. Betul. Sebagai seorang atasan ya alangkah baiknya juga memberikan reward kepada karyawan supaya pekerjaan itu dianggapnya sebuah apresiasi dan juga penghargaan. Permainan tadi. Supaya permainan yang tidak main-main. Betul. Dalam tanda kutip ya. Dan yang terakhir itu sehat mental dan fisik. Itu yang paling penting betul ya, Coach Ferdi. Nah, Coach Ferdi, kalau kita kembali ke definisi mengenai produktivitas ya, ketika kita melakukan sesuatu ada hasilnya. Nah, zaman sekarang kalau kita tahu kan anak-anak zaman sekarang ini kan orang tua zaman sekarang, kalau bedanya orang tua zaman dulu dengan zaman sekarang ya, ketika anak-anaknya bermain game, kalau dulu kan PlayStation ya, itu orang tua marah Nintendo. Tuh. Nah, Nintendo, orang tua marah banget tuh kalau anak-anaknya main game karena nggak ada hasil. Tapi zaman sekarang ini kalau kita melihat ini fenomenanya ya, karena malahan gamers udah bisa ngasilin duit dengan cara bermain game. Gitu. Nah, apakah kita melihat di sini seseorang yang berprofesi sebagai gamers ini merupakan salah seorang yang produktif dalam menyalurkan hobinya, Coach Ferdi? Oke, luar biasa sekali Nando. Jadi kalau kita melihat bersama-sama, tolak ukur dari produktivitas ini adalah produktif goal akhirnya, bukan konsumtif. Jadi ketika Anda punya hobinya adalah main game. Tapi ketika Anda bermain game, Anda menghabiskan banyak kuota, kemudian Anda mungkin harus beli voucher lagi, kemudian Anda harus habisin banyak waktu lagi. Ujung-ujungnya nggak dapat apa-apa, malah uang yang banyak habis. Itu levelnya adalah Anda konsumtif ya? Anda hanya hobi menghabiskan waktu luang saja. Tapi akan berbeda ketika dari konsumtif Anda membawanya ke produktif. Maka yang membedakan adalah kalau Anda memang benar-benar suka bermain games, Anda jadilah orang yang ikut kompetisi, ikut kejuaraan yang mampu mendapatkan hadiah ratusan juta dari menang game tersebut. Atau kalau misalnya Anda suka bermain game, Anda bisa menciptakan sebuah permainan yang bisa dinikmati banyak orang dan Anda dibayar karena Anda buat permainan tersebut. Nah, itu bagaimana, kembali lagi, apakah Anda mampu mengubah yang awalnya konsumtif menjadi produktif? Kalau masih banyak konsumtifnya, lebih baik dikurangi dan mulai mencari aktivitas lain yang mampu di level produktif ya. Itu, baik. Berarti memang ya silakan saja kalau mau main game asalkan
ada hasilnya ya. Betul. Nggak konsumtif tapi produktif. Yes. Seperti itu ya Coach Ferdi. Baik Coach Ferdi, kita jeda dulu sebentar menuju segmen ketiga. Betul. Dan Smart Listener, kami akan segera kembali sesaat lagi.